Yap. Di bagian ternyata docking yang menempel di bagian kita lepaskan di bagian droplet knob tensioner dulu, posisikan ke free. Wah, ini masih menggunakan grease asli dari pabrik, masih berwarna biru ya, ciri khas dari pen grease-nya warnanya biru. Kita lepaskan. Urutkan dari yang paling atas. Ini bawahnya tadi. Oke, cuma itu aja. Kemudian ini ada clicker. Clicker untuk lever ya. Selesai. Di bagian levernya sudah lepas semua. Lanjut. Kita lepaskan ring teflon yang ada di bagian bawah. Yap. Untuk bagian knob tension sudah dibongkar semua. Bisa kita lanjut ke pembongkaran dari mesin langsung. Nah, untuk bongkar mesin ini ada baut di sini 3, ini main semua. Nah, ini karena ini bautnya tertutup, kita harus buka bagian penutup sini. Ini penahan dari lever tadi. Kita lepaskan ketiga baut ini, 1 2 3. Tapi yang satu ini, yang kecil ini kita lepaskan dulu. Untuk baut yang ini kecil, main semua. Dari bagian kanan kiri dan tengah dilepas. Ya, keadaan seperti ini masih bagus. Lanjut, bisa kita buka baut bodinya. Nah, setelah baut ini terlepas, bisa kita lepaskan baut penahan pengunci dari handle dulu. Nah, untuk bautnya ini menggunakan kunci nomor 15. Setelah terlepas bautnya, kemudian di bawahnya ada ring transparan. Lalu handle bisa kita lepaskan. Di bagian bawah handle ini terdapat ring. Lanjut, ini ada klip atau e-clipnya, ini kita lepaskan dulu. Untuk melepasnya, siapkan tisu seperti ini, tahan di bagian dorongnya, bagian depannya, baru bisa kita dorong.
klip terlepas ya. Kemudian bisa kita ambil bodinya. Ini sepertinya udah kena garam jadi susah dilepaskan. Kita tarik pelan-pelan aja nanti. Yap. Di bagian ternyata docking yang menempel di bagian gearnya ini lepas, jadi nggak masuk ke bagian asnya, otomatis dia nggak fungsi ya, nggak bisa maju bisa mundur, jadi nggak bisa berfungsi bagian rodnya. Tapi untuk bagian as ini masih aman, masih bagus, cuma di bagian ini tadi lepas. Kita cek juga untuk kawat pengunci docking juga masih kenceng, jadi dia tidak menggunakan one way tapi menggunakan gear docking. Taruh dulu, kita lepaskan bearing-bearing yang ada di bagian dalam mesin dulu. Untuk bearingnya ini dari bearing main shaft dulu, letaknya ada di dalam. Oke, untuk bagian atas nggak ada, one way nggak ada, ini langsung ke bagian as kuningan ini. Kemudian bearing untuk pinion gearnya. Ya, untungnya bearing ini masih dalam keadaan aman. Ya, putarannya nggak kasar sama sekali, masih bagus. Ya, masalah tadi ya di bagian dockingnya. Sip. Untuk grease ini masih menggunakan grease asli pabrik yang berwarna biru. Lanjut kita lepaskan main shaftnya. Ya, untuk main shaft jadi di bagian dalamnya seperti ini, langsung nempel ke bearing, kemudian dikunci dengan E-clip tadi bagian atasnya. Di bagian bawah juga nggak ada apa-apa. Ini adalah as untuk kunci dia, kunci dari gearnya itu di bawah itu. Ini nggak usah kita bongkar, kita biarkan seperti ini aja. Ini pada setuju juga seperti ini. Lanjut ke bagian spoolnya, kita tarik dulu gear pinionnya, kemudian urutkan dari yang paling atas tadi gear pinion, kemudian dudukan untuk gear, lalu gear docking beserta dockingnya dan drag washernya. Akan spool ini kita kunci dulu. Ini senarnya ujungnya di mana ini? Oh, ini kita rapikan kembali senarnya. Kemudian ini karena nggak cukup tepatnya, jadi kita urutkan ke sini, kemudian sampingnya pair untuk bagian pendorong dari drag washernya, kemudian carbon tack. Ini ada penguncinya di bagian bawahnya ini, yaitu lepaskan secara perlahan, kemudian lepaskan carbon tacknya. Jadi hati-hati untuk melepas carbon tack, karena kita harus melepas bagian bawahnya juga, karena ini menempel ke bagian carbon tacknya. Jadi untuk melepasnya kita harus melepas klip penguncinya dulu. Ya, untuk bagian itu habis, bisa lepaskan bearingnya dulu. Kemudian as spacer di antara kedua bearing, balik. Nah, taruh spoolnya, bisa kita lepaskan as untuk spool. Setelah as spool lepas, kita lepaskan gear untuk clicker dari spoolnya.
Yep. Lepaskan penutup dari drag washer yang bawah. Oh, ini dia menggunakan drag washer yang bawah, jadi cuma atas saja. Jadi di bagian yang ditutup oleh gear clicker untuk spool ini ada ring ya, ringnya seperti per, cembung dan cekung. Kita urutkan sesuai dengan tempatnya. Oke. Yang terakhir ini ada ring untuk bearing. Nah, ringnya ini bentuknya cekung ya, cekung atau cembung ya, kayak gitu bentuknya. Oke, kemudian bearing yang terakhir. Di bagian bawah bearing ini terdapat ring. Sip. Untuk bagian spool sudah. Handle untuk bagian knob kita cek apakah ini paten. Biasanya untuk knob handle milik pen yang biasanya model seperti ini itu modelnya tidak bisa dibuka atau sudah paten di bagian knobnya. Ini karena knobnya paten jadi nggak usah kita bongkar, kita biarkan seperti ini aja. Ini kita lepaskan, jadi kita lepaskan nanti di bagian as penguncinya ini. Kita congkel keluar pen penguncinya. Ini hati-hati karena pennya ini besar dan kuat sekali nih, jadi untuk melepasnya harus hati-hati. Nah, setelah dilepas bisa kita urutkan dari yang paling atas, dari yang paling bawah dulu aja, dari yang klip, kemudian part untuk drag washernya, lalu dudukan dari pinion gearnya. Ini di bagian dalam ada bearing, jadi ya bearingnya. Keluarkan dan terus. Oke, untuk keadaan mesin masih bagus ya, grease juga masih terjaga dengan baik, tapi di bagian dockingnya terlepas. Ini kemungkinan pernah dicoba dibongkar tapi salah dalam pemasangan sehingga dockingnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, setelah dibongkar semua langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua dari cuci, jadi berikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari bagian dudukan spool atau di bagian clicker untuk spoolnya. Di bagian sini kita ratakan dengan grease, kalau bisa pemberian grease-nya ini agak banyak. Karena ini di bagian bawah tidak ada bearing. Jadi langsung ke dudukan untuk asnya. Oke, ratakan dari atas sampai bawah secara merata. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan dudukan untuk clutch on off dari clickernya. Masukkan dalam ring yang stainless ini. Kemudian langsung kita pasangkan on off nya, balik. Pertama ada ring transparan, ya untuk ring transparannya ini.
masukkan sebelum pemasangan dari klipnya. Oke, ringin dulu, kemudian pelatuk untuk klikernya, dan bisa dikunci. Yup. Pasangkan penahan untuk pelatuknya. Untuk pemasangan dari penahan pelatuk kita pasangkan dari sini di tarik keluar dikit. Yap. Setelah tarik keluar seperti itu tadi, bisa dikunci. Nah, setelah dipasangkan, kita tutupi dengan grease lagi di bagian atasnya. Setelah itu bisa dipasangkan ke bodinya. Cek dulu posisi dari pen ini, yang di dua pennya yang itu. Cari yang paling berdekatan dengan baut. Nah, di bagian sini bawah. Sip, langsung bisa dikunci. Untuk baut ini di bagian bawahnya hati-hati ada ringnya ini, ring teflon. Itu ringnya. Setelah terpasangkan, bisa taruh. Kita langsung rakit bagian mesinnya. Untuk perakitan mesin, kita berikan grease dulu, dudukan-dudukan untuk bearing yang pertama, dudukan untuk bearing pinion, kemudian dudukan untuk bearing main shaftnya. Jangan lupa as tengah, karena ini tidak ada bearing di bagian tengahnya. Kita berikan grease sedikit aja, ratakan. Nah, taruh grease di bagian main gearnya. Pemberian grease usahakan banyak, karena ini rail overhead. Railnya sifat terbuka dan mudah sekali terkena air, jadi harus kita berikan grease sebisa mungkin banyak. Sip, bisa kita lanjutkan pergerakan di asnya ini dikit aja ya. Setelah itu bisa dipasangkan bearing ke sini dulu, kemudian bearing di bagian pinion gear. Masukkan sambil diputar-putar supaya grease-nya merata. Setelah diratakan grease-nya, bisa kita balik, pasangkan klipnya. Hati-hati, ukuran klipnya juga agak besar, harus kita pasangkan dengan pelan-pelan. Yap. Setelah dipasangkan, ring dimasukkan, kemudian bisa dikunci. Di bagian bawah mur baut penguncinya ini ada ring transparan. Nah, ini ya tadi. Pasangkan ringnya di sini, kemudian dikunci. Saat penguncian, usahakan posisi yang menjorok ke dalam itu harus sesuai dengan lubang dari baut penahan untuk pengunci rotornya, pengunci main shaftnya.
Setelah dikunci, bisa kita pasangkan baut penahannya. Juga sama menggunakan min. Yep. Setelah dipasangkan, kita cek putaran dulu, enteng. Kalau sudah enteng, bisa kita lanjutkan grease di bagian drive gear yang bawah, ratakan sebanyak mungkin. Yep. Untuk pemasangan dari asnya ini, kita harus urut posisinya. Nah, kalau ini model yang seperti ini, kita cek dulu. Nah, ini kan tidak bisa ya dari dalam sini, harus kita rakit semua dulu di bagian spoolnya. Pertama kita rakit di bagian spool bawah ini. Berikan grease dulu, diratakan bagian bawahnya ini, dan pasangkan ring untuk dudukan bearing. Ringnya masukkan ke sini, tipis ini ya ringnya, beda sama ring yang lain itu tebal-tebal semua. Kemudian bearing, lalu ada ring spacer di atasnya, ring lagi, ring lagi. Nah, ini ringnya bentuknya seperti gotri ya, ini itu bulat-bulat itu. Nah, itu masukkan. Setelah masuk, nah, masukkan dan pasangkan baut penguncinya. Yap, pasangkan bautnya. Yap, as tadi masukkan lagi. Ini harus kita paskan karena ini harus sesuai dengan posisinya. Yap, sudah terpasang di bagian asnya. Bisa kita balik lagi. Sekarang kita lanjut perakitan di bagian drag posternya. Pertama dari ring spacer yang di tengah-tengahnya, masukkan dulu ke tempatnya. Kemudian bearing yang atas, nah itu bisa kita grease carbon tag-nya. Untuk pemberian grease-nya ini harus tipis, jadi cuma ada satu soalnya. Ya, lanjut dipasangkan dan dikunci dengan klipnya. Untuk klip ini kecil, seperti ini ukurannya. Masukkan ke dudukannya yang ada di bagian bawahnya ini. Ya, masuk. Pair spring, dan bisa kita grease kembali pair springnya. Lanjut, kita rakit dulu di bagian dudukan untuk pinion gearnya. Untuk pemasangannya kita pasangkan dulu. Ini ada docking, gear docking.
pinion gear kita beri grease. Ya, baru bisa dipasangkan pinion gear beserta gear dokengnya dulu sebelum kita pasangkan spoolnya. Dan dia ada penyesuaian pemasangan dari dokengnya. Dokeng kita pasangkan dulu ke bagiannya. Ya, masuk. Yang satu masuk, kemudian yang kedua. Yap, udah masuk semua. Dipasangkan langsung ke bagian mesin. Posisikan juga dokengnya. Oke, dipasangkan. Oke, kurang lebih nanti posisinya seperti itu. Nah, ini ya, gearnya mengarah ke sana. Setelah dipasangkan, langsung kita lanjutkan ke pemasangan dari track washernya. Yang stylishnya ini, kita lihat ada posisi beda. Yang atas bawah, yang bagian atas dia lebih cenderung lebih halus ya saat dipegang seperti ini, tidak ada bagian yang lancip. Tapi pada saat dibalik, nah ini kelihatan banget pinggirnya ini kelihatan lancip dan lebih mengkilap karena di bagian bawah ini tempat buat lewat dari carbon tag-nya. Pasangkan, kunci. Jadi ini kalau penguncinya kuat sekali, harus pelan-pelan. Ya, oke, terpasang. Bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari spoolnya. Masukkan bearingnya dulu, dan pasangkan ke bagian pinion gear yang tadi. Otomatis dia akan langsung kunci sesuai dengan dudukannya, dan spool bisa kita pasangkan. Nah, pemasangan spool kita taruh seperti ini dulu. Kita grease bagian yang ada di bagian knob tension, pertama dari yang paling bawah, yaitu teflonnya. Ratakan dengan grease. Nah, untuk menjaga supaya spoolnya tidak mudah lepas, bisa kita balik seperti ini. Kita pasangkan teflonnya tadi. Nah, kemudian kita pasangkan ini dulu, jalur untuk levernya. Baut untuk pengunci
Pengaturan ini kita lihat ada 3 perbedaan. Ada 2 perbedaan. Kemudian kita cek untuk yang panjang dan pendek ini beda. Yang panjang posisinya ada di samping kanan dan kiri atau atas dan bawah sama aja. Kemudian yang posisinya tengah itu lebih pendek daripada yang kanan kiri ini dan lebih terkesan lebih datar ya kepala ya. Ada kunci ya, sip, cek, oke berfungsi ya, taruh lagi. Clicker untuk connotation guys, bagian dalamnya ini oke. Setelah kita grease, kita pasangkan kawat clickernya. Hati-hati ini karena tipis. Masukkan ujung lancipnya ini di bagian lubang ini dulu, kemudian dorong pelan-pelan ke dalam, usahakan masuk semua. Sip. Setelah udah masuk, kita taruh, kita pasangkan levernya dulu, spool ditahan, posisikan ke bawah. Lever dipasangkan. Pertama pasangkan yang ke sini dulu, yang bagian merah-merahnya ini dulu. Itu masukkan ke situ dulu, baru bisa dipasangkan. Nah, sebelum pasangkan, ini di bagian bawahnya ada clicker. Ya, clickernya. Clicker untuk levernya. Pasangkan levernya. Kemudian kita posisikan ke free paling atas ini. Kita berikan grease di bagian dudukan dari pengatur kekencangannya. Usahakan pemberian grease ini agak banyak ya. Kemudian pasangkan dudukannya pas dan bisa dicek dan dikunci dulu. Tarik spoolnya dengan tensionernya. Nah, kalau sudah bunyi berarti dia sudah ngunci ke spool, otomatis spool tidak akan bisa lepas. Nah ini ya, ini posisi 1. Jadi kita posisikan benar-benar free dulu sebelum kita pasangkan bodinya. Langsung pasangkan bodi. As kita posisikan sambil kita lihat bagian bawah. Lalu kita cek dengan cara diputar-putar. Dicek, diputar. Masuk ya. Dan bisa dikunci. Pertama dari bagian atas yang kepalanya besar, yang ada ringnya. Untuk ring ini ketiga baut ada ring semua. Untuk mengencangkan baut yang ada di bagian tengah ini, nah, karena ini terganggu dengan tutup ini, kita lepaskan dulu ini.
Jadi memang harus 2 kali kerja karena kita harus mengecek di bagian lever dan clamp tension. Setelah dicek levernya dipasang, baru bisa kita pasang lagi, dan kita kunci bodinya yang bawah dulu. Setelah itu bisa kita pasangkan jalur untuk levernya. Yep. Untuk memasang lever sama seperti tadi, kita pasangkan per untuk levernya dulu, masukkan levernya yang bawah dulu, kemudian posisikan ke free, dudukan untuk knob tensionnya, masukkan, dan bisa dipasangkan knob tensionnya. Ya, baut pengunci bodi yang bawah ada 2 dan lebih kecil ya ukurannya, beda sama di bagian atas tadi, lebih besar. Sekarang kita pasangkan yang kecil. Oke, cek putaran dulu. Wah, ini bunyi. Ya, salah. Nah, ini handle kanan karena free-nya di bawah. Kalau free-nya yang di atas berarti posisinya nanti seperti ini. Nah, ini karena free-nya di bawah ini, handle kanan. Cek. Nah, ini sudah berfungsi ya. Tadi docking dan docking tidak berfungsi karena dockingnya terlepas, karena mungkin sudah mulai dibongkar di bagian dalamnya. Salah pemasangan di bagian docking. Ya, udah berfungsi kembali docknya. Untuk putaran dari rel ini tidak bisa terlalu lancar karena di bagian bawah ini tidak menggunakan bearing, jadi as menempel ke bodi. Ya, sama seperti kebanyakan rel overhead. Ada juga yang tidak menggunakan bearing di bagian bawahnya, tapi menggunakan as sebagai dudukan dari spoolnya. Jadi dia hanya mengandalkan drag washer yang atas. Cek dulu posisi dari levernya, ini kita kendorkan dikit. Kita hilangkan suaranya. Kalau suaranya nggak ada berarti dia udah lepas. Oke, full, tahan, masih bisa muter. Free, putar lagi, full. Wah, ini udah bisa kencang. Jangan lagi, full. Ini masih belum kita set ke sunset ya, belum paling mentok. Nah, kalau mentok seperti ini ya. Ya. Untuk drag washer masih bagus, fungsional masih normal semua ya. Tadi sebelumnya nggak normal karena di bagian dockingnya itu tidak terpasang dengan benar, atau istilahnya malpraktek. Ya, setelah itu bisa kita cek lagi, kencangkan, 1, 2, 3, ya. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Penn Phantom 15 LD. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.